Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat Waalaikumsalam pagi juga, warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Selamat pagi, Kak. Gimana nih kabarnya? Masih semangat terus kan? Semangat, Kak. Semangat, Kak. Semangat. Alhamdulillah, kalau semuanya masih semangat. Sepertinya pun dari wajah-wajahnya masih sangat berseri nih ya pagi-pagi. Oke, baik. Kakak-kakak semuanya bisa tolong memposisikan duduknya di tempat ternyaman dan bisa tolong mengondisikan, pastikan jaringan atau koneksi internetnya stabil agar kegiatan BKP kita kali ini berjalan dengan lancar. Nah, kakak-kakak sekalian, hari ini kita akan melakukan BKP dengan topik tidak berdaya yang akan berlangsung selama 50 menit bersama saya, Kak Sinta, sebagai relawan. Nah, sebelum memulai BKP ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bagi yang muslim akan saya pimpin dan bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan. Kita mulai ya kakak-kakak. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami akan melakukan BKP dengan topik tidak berdaya. Ya Allah, semoga kegiatan yang kami lakukan berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa melakukan BKP dengan topik tidak berdaya. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga dengan topik ini kita semua bisa mengambil semua sisi positif dan menerapkannya di hari-hari selanjutnya. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga bencana yang kakak-kakak sekalian hadapi bisa cepat terselesaikan. Ya Allah ya Tuhan kami, tak lupa pula kami mendoakan teruntuk orang tua kami. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua hal yang mereka lakukan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum masuk ke kegiatan ini, ada baiknya saya menjelaskan dulu nih, apa sih pengertian dari BKP, tujuan dari BKP, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Jadi, pengertian dari BKP adalah salah satu bentuk layanan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dengan topik yang akan kita bahas bersama. Adapun tujuan dari BKP, yaitu melakukan kegiatan BKP agar menyikapi segala sesuatu, apalagi kita di fase-fase kakak-kakak sekalian menghadapi bencana ini dengan cara yang positif gitu. Dan cara pelaksanaannya nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada kakak-kakak sekalian dan jika kakak-kakak ingin menjawab bisa mengangkat tangannya. Jika semuanya berbarengan saya akan memilih satu persatu. Dan di sini kakak-kakak juga berkesempatan untuk menyampaikan semua pendapatnya. Tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Nah, setelah saya menjelaskan dari pengertian dari BKP, tujuan dari BKP, dan cara pelaksanaannya, sekarang kita akan masuk kepada topik yang akan kita bahas, yaitu topik tidak berdaya. Menurut kakak-kakak sekalian, kenapa sih penting topik tidak berdaya ini kita bahas? Ada yang ingin berpendapat? Oke, baik. Dipersilakan kepada Kak Fadiona. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, mengapa penting kita membahas topik tidak berdaya? Kita ketahui, ya, kita setelah bencana gitu, kita melewati hal-hal yang melelahkan gitu, sehingga kita menjadi tidak berdaya gitu. Di sini saya ingin mengetahui solusi apa gitu agar kita bisa kembali untuk bangkit lagi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Fadiona. Selanjutnya kepada Kak Audiva dipersilakan. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Menurut saya, kenapa penting topik ini kita bahas, tidak berdaya.
Karena memang seperti yang Kak Fadiona bilang tadi ya, setelah bencana ada beberapa fase, apalagi untuk khusus orang-orang yang mungkin kehilangan secara khusus ya, entah itu di bagian rumah atau kehilangan anggota keluarganya. Jadi pasti ada fase tidak berdaya. Menurut saya sih semua orang pasti mengalami itu kan. Jadi pentingnya untuk bahas ini untuk gimana cara kita bantu mereka atau bahkan bantu diri sendiri untuk lanjut ke fase berikutnya. Jangan terlalu stuck di fase itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Audiva. Betul yang dikatakan Kak Fadiona dan Kak Audiva, di mana pasti kita akan merasakan fase-fase di mana pasti kita down dari musibah-musibah yang kita alami. Misalnya kita kehilangan keluarga kita, kehilangan rumah, dan kehilangan barang berharga yang ada dalam diri kita. Nah, setelah kita membahas tadi kenapa penting, menurut kakak-kakak semua, apa sih faktor penyebab yang menyebabkan seseorang itu tidak berdaya? Apakah kakak sekalian ingin berpendapat? Baik, dipersilakan kepada Kak Andini terlebih dahulu. Ya baik, terima kasih. Jadi menurut saya faktor penyebab seseorang tidak berdaya itu mungkin saat dalam kondisi bencana seperti ini, mungkin ada beberapa pihak keluarga ataupun orang terdekat kita itu yang terkena bencana atau ini ditinggalkan meninggal seperti itu. Jadi membuat kita tidak berdaya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Andini. Selanjutnya kepada Kak Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya faktor penyebab seseorang itu tidak berdaya terlebih saat setelah kejadian korban bencana alam, mungkin karena rasa takut ataupun trauma membuat dia serasa tidak berdaya, serasa kayak gak ada kehidupan gitu, kayak dia merasa tidak berdaya. Baik, terima kasih ya Kak Fitri. Benar, di sini apakah kakak-kakak sekalian ada yang ingin menambahkan pendapatnya? Oke, baik, belum ada. Sepertinya belum ada. Di sini benar sekali yang dikatakan Kak Andini dan Kak Fitri. Biasanya faktor yang menyebabkan seseorang tidak berdaya itu adanya faktor dari kehilangan orang-orang tercintanya dan juga adanya rasa takut dan trauma yang terjadi dari bencana yang terjadi tersebut. Baik, tadi kan kita sudah tahu nih faktor penyebabnya. Sekarang di sini kita akan membahas dampak apa yang akan ditimbulkan jika seseorang itu tidak berdaya. Di sini apakah ada kakak-kakak yang ingin berpendapat? Oke, baik. Kepada Kak Audiva, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Menurut saya dampaknya itu kalau bagi dia ya mungkin bisa lama-lama depresi ya, karena dari tidak berdaya, stres, depresi. Dan untuk orang lain juga akan berpengaruh sebenarnya, karena suasana itu setelah pasca bencana itu sangat berpengaruh sekali untuk lingkungan pengungsi ya. Jadi ketika suasana terus sedih, terus terpuruk, waduh, itu biasanya kalau orang yang bahkan tidak kehilangan apapun bisa merasa stres juga sih. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Audiva. Selanjutnya kepada Kak Andini, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut saya dampak yang terjadi apabila seseorang terus-menerus merasa tidak berdaya, yaitu mungkin akan menyulitkan orang lain, orang di sekitarnya, karena dia tidak memiliki rasa semangat untuk melakukan aktivitas apapun. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah kakak-kakak sekalian ada yang ingin menambahkan? Sepertinya belum ada. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwasanya benar sekali yang dikatakan Kak Audiva dan Kak Andini, dampak dari seseorang tidak berdaya bisa saja menyebabkan ia depresi atau trauma dan tidak adanya rasa semangat lagi untuk kehidupan ke depannya. Baik,
Di sini tadi kita sudah membahas dari dampak, dan kita tahu dampak yang ditimbulkan itu sangat berbahaya. Jadi di sini bagaimana nih solusi yang bisa kakak-kakak sekalian berikan ketika kita berada dalam perasaan yang tidak berdaya? Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, dimulai dari Kak Audifa terlebih dahulu ya. Kak Audifa dipersilakan. Terima kasih, Kak. Setelah saya mengikuti beberapa kegiatan, mungkin menurut saya untuk orang-orang yang tidak berdaya atau mengalami trauma bisa fokus ke kegiatan klasikal ya, Kak. Menurut saya kemarin saya sempat ikut kegiatan itu dan itu sangat membantu bagi saya. Kalau kita serius dan tetap fokus pada kegiatan itu. Jadi memang tujuannya juga kegiatan itu kan meminimalisir trauma yang ada pada korban. Jadi memang kalau di saya itu sangat efektif sih. Jadi solusinya mungkin para pengungsi bisa lebih serius ikut dalam mengikuti kegiatan itu dan mungkin perlahan-lahan bisa sedikit mengurangi. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Audifa. Selanjutnya kepada Kak Dian dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin solusi dari saya untuk para korban kita harus sabar dan tabah karena musibah itu memang bukan kemauan kita dan juga kita harus ikut kegiatan yang relawan adakan seperti layanan-layanan trauma seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Dian. Selanjutnya yang terakhir kepada Kak Fitri dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Tidak jauh berbeda dari pendapat kakak yang lain. Bahwasanya solusi yang dapat saya berikan itu yaitu didapatkannya bantuan atau diberikannya bantuan pada orang tersebut atau pengungsi yang tidak berdaya, seperti layanan KKP, bisa jadi layanan KKP yang melakukan konseling. Terus ketika mungkin terjadi bencana bisa menyebabkan hilangnya entah rumah, keluarga gitu kan. Jadi bisa cerita ke orang lain, jangan dipendam sendiri begitu, yang membuat dia sudah tidak berdaya karena kehilangan keluarga, karena dipendamnya nggak bisa cerita, membuat dia makin terpuruk gitu, makin tidak berdaya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Fitri. Benar sekali yang dikatakan kakak semuanya, di mana ketika kita berada dalam kondisi tidak berdaya, kita bisa mengikuti layanan-layanan yang diberikan oleh relawan, misalnya dengan layanan klasikal, dengan KKP, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan, di mana kita bisa lebih bersabar dan lebih bertawakal. Oke, baik. Setelah solusi yang diberikan, di sini saya meminta kakak-kakak semua untuk berkomitmen ke depannya. Bagaimana komitmen yang akan kakak-kakak sekalian jalankan? Apakah ada yang ingin berpendapat? Oke, baik. Sepertinya antusiasnya sangat tinggi nih ya. Selanjutnya akan dimulai dari Kak Audifa terlebih dahulu. Terima kasih, Kak. Dari kegiatan ini, saya berkomitmen bahwa saya akan, kalaupun saya mengalami trauma, saya akan coba perlahan-lahan bangkit, dan saya berkomitmen untuk membangun suasana di sekitar pengungsian itu jadi suasana yang menyenangkan, karena jujur, pasti bukan hanya saya yang mengalami trauma, pasti orang lain juga, jadi gimana kita saling bantu untuk keluar dari trauma itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Audifa. Selanjutnya kepada Kak Fadiona dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi komitmen dari saya adalah tidak jauh berbeda dengan Kak Audifa, di mana saya akan mencoba berusaha untuk bangkit dari rasa trauma saya terhadap bencana ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Fadiona. Selanjutnya kepada Kak Putri dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini setelah kita membahas topiknya secara tuntas, adapun komitmen yang timbul dari saya yaitu saya berkomitmen ketika terjadinya bencana ke depannya
harus dapat bercerita ke orang lain. Begitu juga kalau ada kegiatan yang diberikan oleh relawan, yaitu melakukan atau mengikuti kegiatan tersebut dengan benar-benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fitri. Selanjutnya kepada Kak Andini, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi komitmen saya yaitu berusaha untuk tabah atas apa yang terjadi. Kemudian sama seperti yang kakak lain bilang, mencoba apa tadi? Ya, intinya saya harus berusaha tabah atas apa yang terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Andini. Kepada Kak Dian, dipersilakan. Baik, terima kasih komitmen dari saya. Saya harus belajar sabar dan tabah, dan juga saya harus bangkit dari keterpurukan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kakak-kakak semuanya. Semoga komitmen-komitmen yang kakak-kakak sekalian sampaikan bisa dijalankan di hari-hari berikutnya. Baik, sepertinya kegiatan kita akan berakhir dan kita akan ber-BMB 3, di mana kakak-kakak bisa menyampaikan apa yang difikirkan, bagaimana rasa yang kakak-kakak sekalian rasakan, sikap apa, dan tindakan dan juga tanggung jawab apa yang akan kakak lakukan ke depannya. Baik, apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, dimulai dari Kak Fadiona terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ini saya akan ber-BMB 3 yaitu baik, di sini saya akan ber-BMB 3 yaitu merasa, di mana di sini saya merasa senang mengikuti kegiatan pada hari ini, di mana saya merasa senang karena seperti dirasa disemangatin sama teman-teman lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Fadiona. Selanjutnya kepada Kak Dian, dipersilakan. Baik, selanjutnya kepada Kak Dian, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih dari BMB 3 ini. Saya mengambil bertanggung jawab, di mana saya bertanggung jawab untuk diri saya sendiri. Saya harus bangkit dari keterpurukan saya, dan saya harus bahagia atas apa yang telah Tuhan berikan. Saya dikasih keselamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Dian. Selanjutnya kepada Kak Andini, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini saya ingin menyampaikan BMB 3 berpikir, mana saya berpikir setelah mengikuti kegiatan ini, pikiran saya itu menjadi lebih lega, kemudian perasaan saya juga menjadi lebih plong karena dapat solusi-solusi dari kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Andini. Selanjutnya kepada Kak Fitri, dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan ber-BMB 3 bersikap, yaitu saya akan bersikap sesuai dengan solusi yang sudah kita bahas tadi, bersikap melakukan sikap jika merasa tidak berdaya, yaitu mengikuti kegiatan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fitri. Selanjutnya yang terakhir kepada Kak Audifa, dipersilakan. Terima kasih kepada kakak. Kayak saya dari hari ini ambil BMB 3, yaitu bertindak. Tindakan saya semestinya adalah tidak mengganggu juga suasana orang lain. Memang trauma memang adalah sesuatu yang memang cukup sensitif untuk dibicarakan, tetapi saya mau menjaga setiap suasana yang ada di dalam tempat pengungsian karena bukan hanya saya yang terkena trauma, tapi orang lain juga. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada kakak-kakak semua atas BMB 3 yang luar biasa ini. Sepertinya kegiatan kita akan berakhir. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim akan saya pimpin dan untuk yang non-muslim bisa menyesuaikan. Berdoa, kita mulai.
Ya Allah ya Tuhan kami telah menyelesaikan kegiatan BKP dengan topik tidak berdaya. Semoga semua hal yang baik bisa kami ambil. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga dengan terlaksananya kegiatan ini, kami bisa selalu menjalani setiap hal dengan positif. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas kelancaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga komitmen-komitmen yang telah disampaikan kakak-kakak semuanya dapat berjalan dengan baik. Tak lupa kami mendoakan teruntuk orang tua kami. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan ketika mereka mencari rezeki untuk anak-anak tercintanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kakak-kakak sekalian yang telah menyempatkan hadir dan ikut serta dalam kegiatan BKP ini. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih ya kakak-kakak semuanya. Terima kasih Kak, sampai jumpa lagi.